Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua yang saya hormati, di beberapa dari keserangan juga tadi Pak Taufik. Itu temanya satu lagi Al-Hidayah. Ini sejarah mana yang dulu topik daripada Hidayah. Kalau dalam apanya topiknya kemudian itu, karena Hidayah itu kesesuaian, topik itu kesesuaian. Jadi apa yang diminta itu sesuai dengan apa yang kita peroleh, gitu kan. Itu dalam vegetasi kayak gitu Pak, nanti tanya sama Pak Ketua kayak gitu. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan guru kita semua, bapak-bapak semua, ustazah ini ada Pak yang sudah hadir di ruang ini. Baik, sebenarnya tadi sudah saya sudah perkenalkan sedikit, terutama tentang ayah saya, gitu kan, ayah saya. Mungkin untuk lebih lengkapnya Pak, tadi saya sampaikan bahwa saya 5 hari lagi itu ulang tahun ke-62. Jadi 5 hari lagi ulang tahun ke-62. Jadi lah tua Pak. Kedua pendidikan di SD tamat tahun 70, kemudian Senawiyah tamat tahun 77. Kemudian aku sekolah itu pagi sore Pak, pagi sore, paginya di sekolah negeri PKN 4 tahun, kemudian sorenya sama ayah ngajinya ngaji Ragumo Pak. Al-kalam wal huzul murad kabul fi dunia. Udah bersaing kalamunal semufi mustaqim. Jadi itu Pak. Jadi sambil meletakkan kapal di apa? Coba telingo. Bukan di lutut ayah remaja itu kadang-kadang itu. Oh Pak sekalian, kemudian sekolah sore itu hanya ibu kelas sampai kemudian gua meletakkan di man di Bukit Tinggi karena apa Pak? Kalau ada kutip nafsu juga gitu kan? Nafsu juga maksudnya kawan-kawan lah sekolah ke kota di kampung bro, gitu. Akhirnya dikejarlah sekolah ke kota. Walaupun ada sedikit penyesalan dan penasaran. Kota saya dulu mengaji di Buyaho, tentu kitab-kitab besar itu terjun. Walaupun kemudian dengan sadar Bapak Ibu sekalian perlu nampaknya membaca kitab. Walaupun kami kini orang kampus Pak, tidak sibuk dengan kitab turas Pak, sibuk dengan jurnal. Ke catatan Pak, kami di kampus ini tidak sibuk dengan kitab-kitab turas, tapi sibuk dengan jurnal, naik pangkat Pak. Nah sibuk kok membincangan siang itu bah mengkobitu, siang itu kelompok itu bah mengko itu disebut ini Pak. Bah sampai orang berusi jadi imam, itu tuh disebut ini Pak. Tidak mengenai kitab. Jadi Bapak setiap wajah-wajahnya sebagian untuk pernah mengaji kitab, tapi aku tidak mengaji doa Pak. Apa-apa buya-buya ustaz-ustaz setiap pernah mengaji itu. Kemudian aku dimantu transit sini Pak 6 bulan. Sebab dulu aku sekolah di pagi sore sibuk. Tiba-tiba kok itu lah banyak kotanya Pak. Akhirnya mau sampai tahun yang ini aku tidak ke sekolah gitu. Betul. Yo banyak hal tidak bertambah ini. Ambo mengambil IPA dengan niat masuk fakultas kedokteran gitu. Tapi guru-guru IPA itu dari SMA 1 Pak. Dan kadang-kadang sebulan itu sekali. Ibu dari kita boras pun ada pet pun dari
dari TKA. Jadi kalau ada trigonometri, tahu Pak trigonometri ya. Jadi dari Pitagoras itu akhirnya dapat pertama. Ambo mapak pemalih minggu sirah lah biologi itu. Akhirnya ambo tak sekolah lagi. Itu pemenang. Akhirnya dimasukkan di sekolah, bukan mengambil ijazah ekstranet namanya. Tahu dulu. Jadi kalau udah ini Excel, ambo Excel sendirian Pak. Acceleration itu ambo sendirian aja. Yang gue kuliah tahun 80 masuk fakultas dakwah. Itu yang paling rusuh itu keluarga ayah ambo Pak. Ayah ambo itu sukunya Jambak. Orang Jambak itu PCME Pak. Orang Jambak ya. PCME Pak ya, orang Jambak itu PCME. Ada Jambak. Iya. PCME. Dari Jambak itu ya sebetulnya. Apa yang dicemehnya Pak? Si Hawis itu masuk fakultas dakwah mengecek sepanjang istilah kampungnya Pak, ambo gagal. Jadi ada beberapa guru yang sulit kamu mulai. Pokoknya kamar Tuhan ada yang dulu baru jalan. Kini kalau pandangan kan lalu nabu ada tergagap tadi kan menjadi kata sendal itu. Ikut perlu Bapak Ibu sekalian, Abu sampaikan berbagi itu karena anak-anak kalau kemenangan anak kan. Waktu kuliah semester 1 itu, Abu baca buku filsafat komunikasi. Salah satu cerita itu ada seorang tokoh Pak di Athena itu namanya Cicero. Kemudian ahli retorika. Cicero kok gagap Pak. Jadi harus dilawan gagap. Dalam ceritanya itu Pak, itu latihan setiap pagi kata pilawi bara kuat suara ombak di luar. Mangko Pak, selama 6 bulan lebih kurang sudah salat subuh tu baik kata pilawi. Kamu lawan ombak Pak. Soalnya sebelum pikir-pikir dulu bisa di kampung Pak. Baik berburu, ayo bergerak. Tapi aku tidak berburu. Tapi setelah membaca buku itu mah banyak kawan tercengang. Saya bisa gagok dulu, tidak gagok ini dia. Tapi kalau nggak tersasak, mau aku juga gagoknya. Jadi kalau ada dialog itu yang sasak-sasak mana mau Pak tapi. Jadi itu hingga Abu tamat tahun 86 sebagai orang kampung Pak. Itu kan orang kampung agak kurang pemandu Pak. Nampu pikiran Pak. Abu kena direktur jadi mau sampaikan ke Pak Ketua. Kiranya Pak Rektor kok Pak Nusri Saripudi itu ngaji Pak. Bukunya buku fikih Al-Mahali. Kalau orang sekolah di madrasah kuno itu buku tertinggi biasanya Pak Mahali. Dia mau dosen kader meminta dia Pak boleh aku ikut Pak. Jadi orang seniasi boleh tak Pak. Kamu kan tak punya beban bare Pak. Ambo orang seniah orang yakin bahwa kalau melihat tuntas dakwah itu bahasa Arabnya tak bagus gitu kan mau masuk. Dia dah ada orang kemajuan mau mencoba. Dan kamu mencoba paling enggak bapak juga banyak salah sih Pak. Paling enggak bapak juga banyak salah. Bapak Ibu sekalian, kemudian walaupun kamu tidak pernah dapat nilai di lokal dengan atau dari Pak Nusri, tapi dia berdua. Tapi bercerita, alhamdulillah tetap berkunjung ke rumah beliau. Kalau istilah tadi berkah ilmu dari guru itu berdua ke guru. Berkah dari guru itu mendoakan guru. Itu penting Pak. Kamu kalau keliling-kelilingnya menemui guru itu tahmil tenda apa? Aku pengalaman gue Pak. Tadi malam ibu bertemu di awis baru. Lah tiba awis gini. Tahmil tenda tapi di tenda menyenangkan dia. Tadi malam bapak bertemu di awis baru.
kiranya habis tibu tahiyat tapi dari hati wa sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa boleh kalau guru datang gitu kan, semuanya datang sana juga. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kemudian ambo jadi PNS tahun 89 setelah 30 sampai tahun 30 tahun, kemudian tamat S2 tahun 90 S3 tahun 2000. Jadi dari segi itu nampak tua Bapak. Kemudian aku jadi guru besar itu tahun 2006, dah 17 tahun. Bapak-bapak Ibu sekalian, nabuang bokok pengaruh jadi Bapak seperti Bapak juga cerita. Jadi dulu Pak Buya mengenai nasihat kamu supaya elok kamar lo, tidak ada waktu kamar lo. Dia tanya, wan kita mau dinamuan ke bima Buya dia. Tentu ada si kecil dah tahu Pak. Ada cerita lah, namu wang ko tidak sembarang sampai ambil ni juga. Ada tokoh sufi namanya Aus Al-Qarni. Bisa Pak membaca bukunya. Kalau disyarahkan itu jilid 1 Pak, bagian dalam itu ada cerita Aus Al-Qarni. Mungkin bapak-bapak sebagian pernah membaca syarah hikam itu. Ambo Bapak Ibu sekalian, tidak sebaik Aus Al-Qarni itu benar, tidak sebaik itu benar. Mau bikin tidak Pak. Mudah-mudahan cerita ambo jadi aku juga dapat jadi bagian dari proses lah. Bapak itu Pak, ketika ambo tamat SD itu Pak, kepala sekolah SD menemui Buya ambo. Kebetulan istri kepala SD itu alu dan adik Buya ambo dari segi suku dan jambak gitu. Barangkali menemui jambak. Jadi adik beliau kepala sekolah ke Buya ambo tuan, kalau sebut gitu tuan, udah. Aduh, Baja kan pintar. Ambo kelas sampai SD itu lah dari juara umum ambo di SD itu Pak. Ambo suku matematik Pak, sampai kini berhitung kok kencang. Ibu anak-anak di rumah kalau bekerja ambo tuh kadang-kadang anak SMA tuh ambo aja. Tuh kok SMP banyak, kok sekolah SMP. Kalau apa-apa kok kan biasanya dia itu ambo tanyalah kamarnya dulu, ambo tanyawan kamar. Selain bertanya Buya aku kamar ambo, bagi siapa ambo kakinya yang mulai tegak guru. Kalau SMP itu kan bahasa Sarawak singke, itu satu komentar ambo. Nah kedua, dini anak aku dua saya berlalunya nampak kamu. Kalau dan nanti sakit kemati, inyo nama nampini. Kalau lah masuk kubur bisa yang mendoa. Allah sendiri itu. Kata dia itu biabo. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi sampaikanlah dia biabo ke kepala sekolah kau. Tidak mau berkata udah. Biarlah sekolah di kampung saya. Itu sekolah namun kecil Baraja Al-Kalamu Wal-Rasul. Alhamdulillah dari kat asraja itu. Tapi kepala sekolah itu gigih Pak. Begitulah Tuhan. Tidak bahas sekolah kamu, tapi sekolah negeri gelak. Itu masuk PGA aku Pak. Masuk PGA. Abu capek ceritanya Bapak Ibu. Setelah ambo kuliah, kemudian itu ambo buat tulisan Pak, melampaui batas doa ibu, melampaui batas doa ibu. Sebab ambo hanya menyanyi bisa menyelenggarakan jenazah beliau, bisa melapih beliau ketika meninggal, dalam masuk kubur bisa doa. Jadi tak tahu yang ambo bertemu jawab Pak nanti debat kodok itu kan. Pernah yang dulu aku jadi dekan 1, jadi direktur pasca,
kemudian pokoknya itulah, gue tulislah melampaui batas doa ibu. Bapak Ibu sekalian, tahun 2010 ibu aku meninggal. Meninggal tuh kayak punya jadwal Pak. Sakitnya menjelang maghrib, pahitnya itu menjelang sudah salat subuh. Sekitar 12 jam Pak. 12 jam. Anak kanan yang gue pasang di muka. Jadi ketika mangke jenazah dia dari yang lahat tuh, ayo dah tahu imam tu Pak. Doa mak, apa mak lah selesai. Maka itu waktu bapak itu sekalian, ibu sering ibu itu kan menjadi kontrol dia, mungkin dia awak pun menjadi kontrol. Sebab awak pun kan punya nafsu, punya keinginan banyak. Ambo pernah menjadi juara Camino Pak. Masuk ke juara itu Pak, sering diundang dalam bukan diundang Pak, minuman apa? Main Pak. Tahun 83 akhir sampai 84 pertengahan. Itu transisi Pak. Maksud transisinya itu Pak, anggota MAPIE tahun 83. Kemudian dulu doktoral itu ingat langsung tuh Pak. Jadi aku tinggal di Jalan Perak di kampus Batu, Ustaz. Itu kan ada Mas Haji, aku cocoknya jadi imam di situ. Kalau tidak ada imam, kemudian di situ ada Pak Dedi. Jadi kalau apa-apa kurang Perak tuh, itu kadang-kadang tidak lengkap pemain. Beranci. Itu pengalaman apa? Jalan Perak yang sampai yang kampusnya dia. Iya Pak. Masjid aja dia udah selesai. Bukan jihad. Jihad. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada apa? Saya di antara kalian, tapi kan anak sekolah banyak di apa Pak, nomor rumah di Mumbai itu. Itu juga ada kawan. Habis itu tidak ada Pak, ini ada beres, ini ada sudah wisuda. Itu bisa saya minum. Dulu mulai pernah dia diajarkan waktunya itu jumlahnya berapa? Anggota tertinggi 2 balik, bah kesapi balak 2 balik. Ini itu itu sama. Oke. Kalau kamu tahu matematik kan sulit banget mentok itu. Ibu setiap main mana setiap apa udang itu habis. Kalau punya ada pada mahasiswa kan. Iya Pak. Akan hampir menjadi pencari inti Pak. Hampir menjadi pencari inti. Pada suatu saat Pak, tabayang dia muamal. Kok tahu lah hamba karena dia hamba masuk transisi ke kuliah doktoral komen dan bino. Kira-kira hamba gembira enggak? Kira-kira Bapak Ibu gembira enggak? Maka aku pindah Pak ke Jati tujuan untuk menghindarkan main. Bapak ini tetap di minum ini Pak. Sesekali. Jadi itu Pak, hijrah itu peran itu tidak sampai Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ambo tidak sebaik Aus Qarni yang diceritakan pernah membuang baik dari Yaman menuju tanah suci dan dilatih dirinya dengan domba gitu. Jadi luar biasa Pak. Nanti bisa ditonton filmnya, bisa dibaca bukunya. Bapak Ibu sekalian, makanya ketika ada CBE itu harus dilawan dengan kerja keras setiap orang. Harus dilawan dengan kerja keras. Semua Bapak Ibu, kalau tidak kerja keras nanti hidup itu kan sekali Pak. Makanya bagi Ambo itu Ambo paham. Sebab ketika Ambo berangkat dari sekolah itu Pak, salah satu, bukan satu-satunya. Ambo mengawani Pak Ngah Ambo di sana ayah dengan ibu batukang Pak di kampung. Baru kecilnya wis doa aku panjang-panjang, panjang-panjang. Kalau akan berdoa cukup aman Pak. Setelah ke sawah tuh, ya Allah ya Tuhan,
jaga menggunakan campur di tangan. Kalau orang campur ini habis suat dia mencari duit bercampur. Kalau makna dulu mahari karibu yang kedua seminggu di minggu pak baru pulang. Anak mendoakan ya Allah ya Tuhan, hari polape di tangan latihan aku bisa bertukang, ini jadi induk tukang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengko mendoa itu ada terlalu panjang, tapi nanti prakteknya panjang-panjang. Itu Bapak, oke. Itu mungkin Bapak harus itu membawa Bapak Ibu ketika ambo ke sawah itu pada satu kali ambo kelas 3 senamnya itu mak biar ambo ke sawah itu mak ambo bawa lah campur bawa parang dan panabe pematang sawah itu pak parang itu dan sebaliknya diulang mak ambo mantan nasi kecil ambo lekat dia sebelum makan dulu kedua enggak yuk cek kerja kau bapak betul abang ke sawah kau kecil malu iko lama kayu saja jam 7 pagi masih bulu jo lihat apa masih bulu yo itu dia nan bagian kata itu dia nan bagian bawah di rangkul supaya sawah kau datang nak bisa ditanam kalau itu tereng sawah dia kau kamu Bapak Ibu sekalian itu jadi seluruh makan malah yo itu kalau semangkuang ke sawah tidak kibi enak cerita itu terkadang-kadang yang mau pak mau pasang doa ke dia Allah ya Tuhan jangan gonaknya nanti itu dengan karjo kari ke sawah. Alhamdulillah Pak Rasulnya doa itu mati mungkin doa di tepi pematang sambil berdoa pemanduan kau Pak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, oke. Ibu karaju aku kini Bapak Ibu sekalian, dulu aku pernah ingin seperti Buya. Dari pagi kami baca itu di masjid itu ceramah, masuk kampung ke kampung jadi guru gitu. Tetapi mungkin Bapak karena ambo di kampus itu dulu aktivis banyak enggak, tapi setengah aktivis ambo di HMI, kemudian demo enggak, tapi kadang-kadang menyiapkan demo adu juga Pak. Makanya agak tinggal ceramah Bapak. Sampai kini Bapak, aku punya jadwal itu. Kalau untuk khatib itu jadwal tahunan. Ada yang sekali 2 bulan, ada 2, kemudian jadwal mengenai subuh tepatnya cie Pak. Kemudian menceritakan tadi di musalah. Nah, itu mungkin paling tidak nanti untuk menjawab pertanyaan mereka. Apa pertanyaan mereka? Wis, kalau kamu kalau waang yang memang jadi dekat satu abu tino lain jadwal ceramah juga apa iya kan Pak ini kan main buktinya Bapak Ibu sekalian makanya ambo sana gue berbagi dengan bapak berbagi dengan Buya berbagi dengan sahabat ambo yakin seperti yang dijelaskan oleh Buya Yahya sebab yang bersentuhan dengan masyarakat kok apa-apa buyang-buyang awak seperti aku yang mau ni musala mau ni surau jadi kurus situ tahu kalau Buya seperti UAS itu dialah yang seperti itu bagi motivasi kawan tapi yang punya problem tahu banyak tentang masyarakat kok awak tentang masyarakat kok awak mulai dari masalah TPA, masalah aku kadang-kadang Pak itu muntah anak-anak TPA di sekolah yang datang ke orang bego itu gak pengurus masalah Pak wis itu anak aku muntah tadi di masalah Pak gantilah guru TPA Pak langsung sekali guru TPA kan tidak ganti kadang-kadang ceritanya tak jadi kadang-kadang Bapak awak berpulang sudah selesai alat ditunggunya di jemaah berdumah untuk memprotes itu kira-kira Pak, sana nanti ya Pak seluruh situ tadi atau enggak bukan ini Pak. Jadi bagi si orang rumah, ya lapang jualan budaya.
kejadian kalau sudah sepai tadi. Mau kadang-kadang bertanya Pak, anak ibu pada orang di rumah batigo, kira-kira anak ibu batigo itu dalam sehari itu barangkali ibu menyurai atau maafkan aku. Iya coba wis, adanya sampai puluh ada kesalahan. Kan itu Pak. Jadi bapak-bapak sekalian, aku langsung ke selek tamu. Oke, maksudnya bapak penerima dakwah itu macam-macam Pak, dan juga itu bermacam-macam. Itu mubes itu manusia itu sebagai pelaku dakwah, dai, manusia itu sebagai penerima dakwah. Bapak-bapak ibu sekalian, walaupun kami diskusi pendek tadi, tapi pertanyaan Pak Ketua itu kadang-kadang memancing-mancing siabo gitu kan. Berarti kan itu harus diketahui. Sia yang jadi komunikator kok, sia yang jadi nyanyi. Sebab bapak-bapak ibu sekalian, ketika kita tampil itu pasti lingkungannya, pengalaman pendidikannya, pengalaman kerjanya itu bapak ngaruh terhadap caranya menyampaikan pesan yang disampaikan. Itu Pak. Jadi kalau bapak berceramah, biko Pak tahu, biko Ustaz kok pahaman dan dirinya di mana buahnya. Makanya itu penting Pak. Jadi kalau awak jadi pengurus kok Pak, kadang-kadang kini dunia akan berubah Pak. Kalau dulu orang datang ke Surabaya pergi mengaji, kini Buya datang ke Surabaya baik mengaji. Kita lihat dia dari kampung itu kalau cuma ketik-ketik, ada Surabaya dimaksud, ada Surabaya itu yang satu warnanya modern, yang satu warnanya tradisional. Kalau hari Selasa ke Surabaya dimaksud, itu ada kawajuhnya. Kalau hari Minggu enggak, ke Surabaya itu modernnya. Akhirnya Pak, itu awak datang ke jemaah. Kadang-kadang bapak ibu sekalian di PHK lu deh jemaah. Dia PHK lu deh jemaah. Mau kecian, masakan Ustaz di PHK itu bebannya nggak berkah gitu. Ya Pak. Kalau dulu ngaji itu selesai Pak. Kalau sudah kami sampai diijazahkan, ya. Sampai dijelasakan ilmunya kocak. Nah itu mampu berkomunikasi tadi Pak di Nusala itu tuh ngaji. Aduh itu cukup banyak gini Pak, walaupun itu aduh. Terkini ngaji itu karena orang mencari ada sesuatu yang belum terjawab lewat pengajian biasa atau lewat YouTube dan sebagainya. Kemudian kalau berkaitan dengan dakwah itu Pak bervariasi. Kalau umpamanya kalau dakwah biasa di mimbar, tapi kalau itu program Pak, itu harus diteliti. Bahwa komisi jemaah bahwa keinginannya bisa diangkat kompetensinya apa yang perlu dikembangkan. Nah itu tidak mudah. Oke, lanjut ke bawah. Ini Abu Baik pentingnya kajian sosiologi dan antropologi. Satu, manusia sebagai makhluk sosial. Untuk kedua-duanya manusia sebagai makhluk sosial. Bapak Ibu, tidak ada awak tidak berinteraksi, tidak ada awak tidak berhubungan dengan orang lain, tidak berhubungan dengan orang. Apapun Pak, apapun status awak, lengkap mana di rumah pasti berhubungan dengan orang lain. Kemudian hidup dalam lingkup alam berbeda. Ambo kaitkan juga dengan masalah antropologi sedetik Pak. Dulu ada guru kami waktu di Ciputat itu, Profesor Dr. Parsudi Suparlan, orang ahli antropologi. Mahasiswanya itu adunan menengah senior seperti aku, umur 30 tahun, adunan nalah senior. Itu berdebat Pak. Ada seseorang yang bertanya mengecian orang
Riau itu bias jender, bias jender. Alasannya apa Pak? Benar mencari daerah Teluk Kuantan mulai dari Bokong, padusi ke sawah, kurang padusi ke sawah. Kalau di kampung aku mana banyak orang padusi, orang berhubung ke laki-laki Pak, sama banyak. Kalau di situ Pak, yang padusi banyak ke sawah, gitu. Kemudian ada yang paham Pak, jadi kecil bias gender kalau orang padusi ke sawah di kampung itu. Sebab yang laki-laki baik menakik kata. Baik menakik kata itu berangkatnya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Itu lewat kalau yang di daerah Teluk Kuantan sampai rantau ayah itu Pak. Itu lewat Teluk Kuantan itu. Padang apa nanti 2 jam lewat pakai perahu kok. Itu baru sampai ke Kabun Kata menakik di situ. Tiburnya di situ kadang-kadang sampai kadang-kadang lebih. Bikul lari kaki baru mambinya itu jam sebalik. Tibur di rumah itu jam 3 sore. Bapak, itu kerajunan laki-laki. Itu kerajunan laki-laki. Jadi kalau sawah itu saya mengerajuan yang perempuan. Sebab kerja laki-laki itu lebih baik dari kerja perempuan. Sebab Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi itu kalau di dari harimau di lawan di batang air itu neglawan, Bapak Ibu, sejauh itu penting Pak Haji, bahwa lingkungan itu, klimatologi itu mempengaruhi cara hidup awak, mempengaruhi cara makan awak. Itu mungkinnya sedikit agak problem, seolah-olah udah di Samoa saja. Itu nanti yang mau kutip kepada Pak Ayat Pak berkaitan dengan itu. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, Siko tidak boleh memakai gamis. Kalau Ustaz setengah gamis, Kalau lewat syariat karat itu kalau di Makkah, Madinah itu yang pakai gamis itu yang laki-laki, ya Pak ya. Sebab perempuan Arab itu jarang memakai pergi ke masjid. Tidak semua waktu kalau salat berjamaah jawab perempuan itu banyak. Jadi aku pernah berdebat. Kalau awak pakai sarawak, tidak apa, pakai sarung, tidak apa. Tapi kalau untuk kasawah, Pak, jangan pakai gamis, Pak. Jangan pakai gamis. Apa kalian pernah cari kabun-kabun itu? Karya siapa? Kalau dia apa? Termasuk di Taif itu kan karya itu. Apalagi sawahnya itu Pak, sawah dalam di kampung. Tersangkut di dua bawah. Dari mana Pak sawah dalam itu? Lumpur. Itu kalau bertanam itu barang pada. Itu kalau pakai gamis bisa mengalir tak Pak? Hingga gamisnya. Hingga gamisnya itu mungkin. Tidak bersarawak keluar. Jadi itu penting. Jadi dulu ada kaji kami namanya Islamisasi dan Arabisasi. Itu tuh penting lagi. Dan seluruh yang ada di luar, termasuk yang ada di barat itu bisa dibawa ke situ. Tidak seluruhnya Pak. Termasuk apa Pak? Dia wakili kan Pak karpet di situ. Apa pernah dia pada lepas mandi? Bis, bawa ke daerah Bakabun kok karpet itu bagi saya karpet. Cuma apa? Daerah orang tidak bakabun, tidak ada dia karpet. Daerah Bakabun itu banyak apa? Akan tuh diosoh kali Pak. Diosoh tempat terlihat. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, itu penting bahwa lingkup hidup itu, klimatologi itu mempengaruhi cara awal hidup. Mungkin contoh yang lain Pak. Aduh Ustaz, kalau makan kok harus pendek. Tuh, kalau tidak jadi Pak Ustaz, itu dari sunat Nabi. Oke lah. Oke, apa mungkin bisa mendiskusikan nanti terserah. Kalau di kampung Ambo Pak,
awak makan itu dalam acara-acara besar, acara adat itu bersama Pak. Bersama. Coba Pak jilid gigi tangan Pak. Itu Pak masuk lalu balik ke situ. Bapak cek kau nak makan Bapak. Aku kurang ajar Pak. Jadi memang itu bisa dilakukan Pak. Masa-masa nanti hal-hal yang memang itu tentang klimatologi termasuk paham agama Pak. Jadi satu kali ada kawan bis Bang kok duduk terakhir udah di Makkah kok tak sama dewa duduk kau masuk ke gigi kan Pak kan bukan mana Pak itu Pak. Kalau sedang di Makkah itu hampir tidak ada itu Pak, hampir tidak ada. Akhirnya kira Kalimantan ini atau akhirnya wih, kan tak mungkin Pak. Jadinya lah menjadi apa? Kemudian yang kedua itu berbagai karakter. Karakter itu dalam bahasa Arabnya tabiah. Itu bisa bawaan. Banyak orang mencari apaan, tapi juga kadang-kadang itu pengaruh karakter itu. Kalau dicari Bapak Ibu sekalian, Nabi itu luar biasa. Ada karakter yang kaya seperti Umar bin Khattab. Kalau bahasa Arabnya beriman pasar masuk Islam. Iya kan? Beriman pasar masuk Islam. Dan itu didoakan Nabi supaya ini masuk Islam, salah satu doa. Setiap watak seperti itu pasti juga bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Abang menghadapinya itu supaya dakwah Islam itu sampai. Semua itu perlu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika COVID aku tak terlalu tidak kayak gitu kan Pak. Nah itu kan ada kayak gitu kan Pak. Tidak mungkin kurang kalau mikirnya terganggunya terlalu. Bahagia ya Pak ya. Nanti terganggu tak tahu. Oke. Oke. Baik. Sampai di mana tadi Pak? Baik, jadi memang Bapak Ibu sekalian karakter itu para beragam dan itu kita terawak kok tidak sama, tidak sama. Bagi contoh sederhana Pak, ketika COVID, kamu tanya nggak Bapak, lain COVID pertama untuk tahun 2020 itu salat tarawih di masjid apa? Lain. Alhamdulillah. Ada nenda? Ada. Siko. Bang apa menghadapi jamaah itu? Luar biasa Bang. Luar biasa. Yang payah itu ketua Pak. Yang payah itu ketua. Ada di Abu Ambo tuh. Pak Wis, awak itu tanalah. COVID ku tak ada hubungannya lapor. Pokoknya lapor. Ada sekarang. Aku ketua RW, aku bertanggung jawab itu dosen RW. Tak kuliah itu. Ada di nanti juga orang pulang salat rumah. Alah cara. Pikir. Nabi itu selesai masalah itu. Atau mau kumpul apa-apa. Nang salat tarawih tetap salat tarawih, tapi tidak usah didoakan. Masih tenang saja. Tapi minta tolong nandak salat tarawih, kok salat rumah saja, tak usah ibu, tak usah ibu. Bapak bisa kerja. Tapi ada nak kain. Abu kalau itu aku tak baik masalah kita. Abu tak masalah. Mogok Pak. 2 tahun lain kita tidak bagian. Itu Pak, tak bisa. Tapi aku pikir-pikir, bagaimana membentuk ke karakter ini? Kiranya memang ada katanya seperti itu Pak. Kadang-kadang malam-malam dia telepon Pak Wis, si Anu mau ambil kain abu musalah batang abu buka itu lagi minta izin Pak Wis.
Iya belum tahu Pak. Ada menggunakan tangani kan? Bukan sekali Pak. Masa nggak ditangani sudah? Jadi itu beragam. Bapak Ibu sekalian, kemudian tentang bahasa yang beragam. Aku dulu maja psikologi komunikasi. Kalau ada Dr. Mulyana, Profesor Dr. Mulyana, Pak dosen 4 itu banyak segitu. Jangan antar daerah yang jauh, Pak. Itu kami dia apa tahu kamai dia kamai dia setiap orang kamai. Kalau orang kamai dia itu Pak, kalau batangka pacaran itu ganti-gantian Pak. Allah, ketika itu ada nolai. Seperti. Tapi kalau orang kampung serentak keluar keluar. Allah lo tika waktu ada lo lek itu intonasi beda Pak. Apa beda? Maka itu penting Pak. Izin biko kosakata tertentu untuk daerah tertentu itu tidak sama. Contohnya kosakata ade, kalau kampung ambo ade itu biasa Pak. Minggu aku pulang kampung, ambo pakai kosakata ambo, pak kecil bagu ambo nak cemeh. Wang kamu dari mana ini pakai ambo? Ambo dari ambo saya Iko pun tidak pernah pakai budak, pakai apa, pakai tuan, terjadi dan modern Pak. Tapi satu kali waktu sekolah di Padang itu WC dulu Pak banyak. Aku sedang dalam WC. Saya dalam WC kok kita terima. Adik, tuh bagi-bagi yang gede. Itu bahasa itu penting. Maka nanti ada ayat-ayat tentang bahasa itu yang kami sampaikan. Terus, oke. Iko mungkin lanjutkan jadi cerita punya dimensi sosial itu, tapi akan yang berjalankan Pak yang nomor 2 include out. Dia kadang-kadang mudah menang tentang include out. Sebenarnya jangan sampai tidak terjadi dialog Pak. Jangan sampai tidak terjadi dialog. Kalau gini, kalau ada orang Kementerian Agama sekitar itu diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Tapi kalau fastabiqul khairat bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, setiap itulah semakin dekat Pak. Nah dialog, tidak ada saling membatalkan. Tapi gini Bapak, aku cari fakta. Ada seorang anak, kiranya kasusnya banyak Pak. Setelah menikah langsung hubungan dengan ayah ibunya putus. Aku satu kutubah, aku jadi tuan itu kiranya banyak Pak. Termasuk senior aku nangis. Wis, itulah perasaan muda gini. Wah, apa perasaan muda? Itu karena lama mantan cucu bayi sekolah. Itu kan karena dia apa dia kalau orang tua pensiun mah. Tapi ceritanya lain. Baik ceritanya lain. Minang tua bokok. Dulu bangga bahwa anak ambu pakai jilbab dalam, tapi menantu yang kaya. Kemudian menantuku mengaji dapat gaji, itu berarti dari Pak. Dan anakku tetap pakai jadi gubernur Pak. Kalau berarti dari Pak, orang Pak biasanya kan itu kecil itu sebab Pak. Tidak perlu keterampilan main banyak uang berapa. Itu kan ada salah gitu. Akhirnya kerajaan kok menunggu bini saja. Akhirnya dibandingkan di bini ke Honda untuk ojek. Kira-kira nama berapa? Akhirnya bisa. Mau tanya bantu dah. Kan itu lah bisa.
alhamdulillah kini walaupun mbak udah bersyukur. Tapi dulu tuh wis, kok tahu lah udah naik buat tapi kini walaupun tahu tak boleh. Kira nikah itu diundang pak, diundang dalam kelompok itu, diundangnya dalam. Kalau bapak ibu sekalian, dulu mainstream awak keduanya pak. Kalau tidak orang Muhammadiyah, orang Hindu. Kalau di Sumatera Barat, di Papua kan ada orang Putih, orang Muhammadiyah. Dan dulu saling membatalkan apa? Aku istri aku orang Muhammadiyah pak. Ete adik sama aku tuh orang Muhammadiyah satu. Apa aku orang Hindu? Itu gak jemput-jemput setiap saat. Tidak ada batal. Akhirnya yang membatal itu pak. Itu kan seolah in group out group itu tidak terjadi komunikasi. Itu yang harus kau hindari kini pak, harus kau pahami dengan baik. Mulai bapak ibu sekalian, itu paham-paham transnasional masuk kawat, bukan hanya bidang agama, termasuk masalah gender, masalah HAM dan sebagainya. Betul menjadi kajian. Ini bapak ibu sekalian, mudah tahu ibu-ibu aktivis gender atau tidak itu. Kadang-kadang setengah laki-laki aktivis gender itu nampak. Maaf pak, kalau kadang-kadang yang dibukanya tidak boleh cerdik. Biarlah ilustrasi pak. Ambo punya istri satu istri pak. Itu maja di SMA RSPI SMA 10 di SMA 10. Mau sebut tadi aku kan aktivis Banada tapi setengah aktivis lah pernah jadi. Tuh ini ditawari jadi wakil kepala sekolah bidang guru. Tidak nama. Kemudian 2 tahun kemudian tidak saat minta tolong wakil kepala sekolah bidang guru. Tuh bapak ibu sekalian lah jadi wakil kepala sekolah. Mungkin bapak pernah dikatur, pernah hima. Kadang-kadang kan ada muda sesuai mudah hima. Satu kali pak, itu pengadaan barang. Lagi busu barangku di sekolah pak. Orang rumah kok pak, payah kata kok mencari rego-rego. Kiranya sampai kali lipe, sampai kali lipe. Maka ceknya kepala sekolah kau orang apa orang pasangan baik. Pak, kalau bantu kau pak, kamu tidak cuma marah, kamu tidak cuma tangani. Salah, dipaksa. Bapak ibu sekalian, hal-hal seperti itu tentu kadang-kadang ada untuk membuat awak bertentangan. Tapi awak harus hidup di situ. Harus hidup di situ. Tunggu kerjaan yang paling penting mana menebuk pulang halal. Sebab kamu ke makan anak, kamu makan orang. Tapi hati awak kan tak sakit dah. Masyarakat itu sebanyak itu hampir dipotong sih. Bapak-bapak ibu sekalian. Baik. Tentang dinamika sosial berdak kalian, aku sampaikan utility check. Utility check itu salah satu istilah dalam sosiologi. Awakku pasti berubah. Awakku pasti berubah. Nilai-nilai itu harus berubah. Tapi kini alamku berubah, Pak. Aku masukkan pakai contoh, Pak. Awak perlu tidak menyampaikan nilai-nilai kanak. Perlu kan? Adibu auladakum ala thalathati khisalin. Cinta keluarga, cinta Nabi, cinta Al-Quran. Itu harus belajar. Dulu Pak, ruang dan tempat untuk itu hanya berlangsung secara kultural, secara kultural dan natural. Maksudnya secara kultural dan natural. Sampai ke sawah itu Pak, dia juga di mama, dia juga di ayah tentang kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga. Kamu nanti anak abu mana dan salah satu Pak. Bapak ini disuat jadi dengan kurang. Kalau tak akan menambah jangan mengurangi.
Kalau tidak menambah, jangan mengurangi. Tapi kadang-kadang kan ada menganggap itu macam-macam pilihan segala gitu. Itu Pak. Itu sambil jalan ke sana. Sambil jalan ke sana. Kini Bapak Ibu sekalian, ruang itu agak kurang. Ambil contoh Pak, suatu kali almarhumah dunia itu menelepon seseorang. Siang ini telepon Doni, tukang minyak pagi, resmi ini resmi kau bercakap gini Pak. Tuh di mana dia? Itu kalah dari jajan itu. Nggak pantang, nggak. Bikonya tiba diletaknya sini. Kini orang ke sawah itu surang-surang saja Pak. Bobo nasi surang minyak, bobo berapa? Apa itu? Patok. Kemudian kalau pikola kadang menyabinya, ada dua alat surang saja Pak. Menyabinya surang. Kalau lagi jauh gitu, tidak bertamu, tidak pernah bertamu jo resmiling apa bahasa Inggris? Resmiling gue tidak pernah bertamu. Resmiling gue tidak pernah bertamu. Jadi interaksi kurang Pak. Dulu mainnya pas sama yang main itu awak bergerak, sama yang main itu ada juga nilai-nilainya disampaikan. Kini itu tidak ada ya Pak. Tidak ada ya Pak. Akhirnya akan bisa menggantian itu sebab ini nilai kok pas para lu awak sampaikan. Perlu sampaikan. Bapak Ibu sekalian, suatu kali senior Rambo Mafri Amir almarhum pernah cerita, wis dan tadi berang anak apa udah berang amaknya membeli telur dadar dia nak kok langsung dia kayak secicik ke dia buat tahu guling saya dulu babiak banang dia ya itu kan. Kalau kami para kamang Pak, setelah para kamang itu namanya tahuin dia tertubuh. Itu bapak lagi dia kok tertubuh enak kayak dia itu gitu kan. Tuh pikir-pikir. Ambo kan memberikan nilai kan, tapi yang salah itu ambo sebenarnya. Dunia kok Allah berubah. Kalau dulu Pak dia ada kalau ada sambal batang itu gitu kayak. Nah, kalau anak ini anak baru itu dan kayak dulu sekali Pak. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian nilai itu perlu dikontinukan. Ini yang berubah karena awak hidup dalam dinamika ilmu pengetahuan yang berubah. Mungkin berubah salah satunya karena pengetahuan nanti bisa dilakukan. Terus itu mungkin yang lanjutkan yang tadi Pak sama pandangan mana sabok alam itu Pak. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an, seluruh yang di bumi ini untuk kamu seluruhnya. Terserah Bapak Ibu sekalian apapun bentuk, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kamu contohkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa mabuk nyamuk itu sakit hati atau senang hati? Sakit hati. Nah, tapi di Tuhan itu wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau disampaikan kayak tadi pagi itu sebenarnya dunia itu awak bertemu dengan Allah. Lewat nama itu bertemu dengan Allah. Bapak Ibu, mana yang mudah melukis nyamuk daripada melukis gajah? Pasti. Gajah. Dia gajah kok. Coba nyamuk. Coba dipikir, wara ada hati nyamuk, wara ada apa? Urik-urik saraf naluri.
kemudian alat cucu itu baralah bubangnya Pak. So ini kanyang itu kenapa darah? Tapi kece Ustaz Istawardi namanya bagus juga. Kalau yang kebencet awak melapor ngeong bagus sekali. Jadi itu Pak, jadi kebutuhan apa itu alam itu begitu. Nah kemudian bahasa tadi lah mau jalekan, kemudian seluruhnya itu Pak, itu menjadi budaya. Kau pernah bawa cetak ke Stefan, budaya itu menjadi panduan hidup Pak, menjadi panduan hidup. Tidak bisa diukur dengan syariat. Abu contoh Pak, pokoknya kalau di Siko menyambut marapulai pakai pakai carano, ya Pak ya. Kalau tidak Pak bawa carano itu Pak, tidak mau boleh Pak. Kalau Pak agak kaji itu orang tu Pak, tidak ada dalam kita fikih Pak kira-kira. Itu bapak baca kita fikih syarat-syarat nikah satu. Ada bab boko koden. Kira-kira jadi apa? Sama sistem hidupnya di perumahan hidup. Aku Pak, satu kali pernah saya kasus itu Pak. Ada Ustaz sekampung dengan korupsi. Kemudian ada perjanjian Pak bahwa nanti menyebut memulai itu pakai anak gadis. Ada begitu Pak. Anak gadis ketik-ketik. Kira-kira dari apa ada dua dan tak tahu ini. Akhirnya tidak tahu keluarga yang lagi kau melapih nantinya tadi Pak. Akhirnya buru-buru lah. Padahal itu bukan sekampungan Jambo, ambo orang agam terjadinya di daerah selatan sini. Tunggu kecian, bahasa dia. Ibu kau dah mau ke Ustaz kau dia dulu nak satu kaji, dah ada dalam fikir itu tambah bohong. Abelah kesitu belum tertolong itu bisa tertolong ke sini. Waktu itu bagian keluarga anak laki-laki kau Pak ada Pak Majid Harun, rektor waktu itu di satu di tamu ke situ Bapak. Nah tu mau bawa namanya foto anak panggil apa ya anak kita kau. Abu ada dulu situ Pak kalau itu jalan. Kalau enggak itu tidak jadi akan nikah Bapak menerima menikahkan bukan nikah tidak jadi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian kebudayaan yang diciptakan itu menjadi panduan, menjadi ukuran. Nah, termasuk juga Bapak Ibu sekalian budaya orang miskin punya budaya sendiri, Pak orang kaya punya budaya sendiri. Kira-kira nama yang toleransi dan peduli orang kaya dan orang miskin Pak. Nah, orang miskin Pak dalam penelitian Pak Farsudi itu meneliti orang miskin di bawah jembatan di tanah abang itu kalau mau ada sakit itu baik, kalau dapat sudah dapat satu yang nggak ada itu kurang saving Pak, mana buah ini bisa mendapatkan itu bisa kadang dari gaji Mbak sehari Pak dapat 300.000 sehari, kalau 300.000 kalau kali 30 hari sebulan kan 9 juta Pak. Nah, kalau gaji Mbak kalau mau gaji Mbak kini kok sekitar 5 juta. Nah, kalau menjadi tambahan itu. Oke. Baik, lanjutkan. Baik Pak. Bapaknya sih itu luar biasa saja. Baik Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kosakata yang menunjukkan kelompok, menunjukkan grup atau apa namanya kelompok orang. Aku mau buat duit Pak, ada jamu, ada jamaah umat, sumbah atau subah kabilah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itu penting Pak. Dan itu jarang dikaji orang. Ambo kadang-kadang Pak Ustaz
Ustaz di fikih gitu. Jangan direduksi Al-Quran hanya masalah salat, masalah zakat. Bukan itu Pak, bukan hanya itu. Yang titik bengek pun sangat penting Pak. Bapak-bapak dari malam sekolah saya. Iya Pak ya. Kalau berangkat dari rumah petang dilapeh dia ibu istri dengan aman kaya dengan damai diamankan nggak ya? Naik kendaraan Pak melapor ke Tuhan. Melapor. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ditambah doa Subhanalladzi sakhkhara lana wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak-bapak Ibu sekalian, Ingo cerita kamu itu memang cerita tata nilai, tata aturan kehidupan sosial. Di bawah itu nanti yang berjalan Pak. Kadang-kadang mengacu ke suku, kadang-kadang mengacu ke kelompok, kadang-kadang mengacu ke umat seorang Nabi. Mengacu. Makanya tataran hidup sosial itu Al-Quran menjalinkan itu Pak. Ke adunan politik itu Pak. Ada Pak ya. Sedang politik. Aku baca Pak. Tak mungkin Al-Quran itu baca cerita hanya tentang salat saja, tak cerita tentang masalah hubungan sosial, tak baca cerita tentang masalah masyarakat. Itu nama kejadian tadi Pak. Jadi cerita tentang kelompok orang itu ada berdasarkan suku. Coba Bapak suri Syuara, suri Al-Qasas itu ada yang berdasarkan tempat, Sabah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berdasarkan kasut, Waila Alim Khalhum Hulak, kan banyak itu Pak. Satu barang berulang-ulang Pak. Itu tidak dalam cik sulit Pak. Banyak ditumpangkan dalam sungai. Sebab itu akan berulang-ulang awak tahu. Ulang-ulangan macam-macam. Ulang-ulangan macam-macam. Termasuk yang contoh kata tadi Pak. Adonan karya benar, adonan undang. Kalau kejuaraan pendidikan kemarin ini namanya moderasi gimana? Oh, apa kan menteri agama Pak? Gitu Pak. Jadi itu ada beberapa ayat Pak menunjukkan. Pertanyaannya, Bang kau pernah banyak Allah menciptakan sita saya. Musim angin dan musim dingin dan musim panas. Sebab kalau dalam kajian antropologi Pak, itu berpengaruh. Karena orang Sam pada musim angin, pada orang Makkah pada musim dingin. Itu dalam ilmu lain Pak, itu masalah perdagangan. Kalau musim dingin di Makkah itu, orang Sam itu membawa barang Makkah, orang Sam begitu seperti itu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan itu yang dipengaruhi oleh musim itu, yang dipengaruhi oleh musim itu. Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin ayat yang sering dibaca, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'im qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairul raziqin. Mama cerita salat Jumat, ceritanya perdagangan itu kan di belakang. Itu berlaku, yang berlaku itu berlaku antropologis Pak. Bukan hanya zaman dulu Pak, kini pun dituduh. Kalau ada sesuatu negak kaji itu, kalau ceramah mana, itu bersuara orang di luar Pak, itu udah pengeluar. Aku orang pedagang Pak. Ibu Nabi itu kalau bahasa awak diterima Pak, mencongong sesudah itu Bapak mencongong. Wataraku kakak, mereka meninggalkan kamu itu Muhammad surang selek. Kan itu Pak. Jadi memang ada hal-hal yang sangat antropologis dijelaskan oleh Al-Quran itu. Makanya Bapak-bapak Ibu sekalian,
Iko bisa aja ayat itu Pak Al-Quran itu bisa aja jadi ayat wisata Pak. Satu, wisata itu harus menyiapkan rumah ibadah, varian dulu Ya. mengembangkan wisata itu. Pak dari Kesra dulu. Kini maaf kedua alladzi at'ama makanannya harus lengkap. Kemudian wa amana min khauf, itu agak problem gini Pak. Tapi wisata. Bayi siko dalam bayi itu bayi. Saya pada situ terbang bayi. Hati aku bayi lebih. Banyak. Itu aku sampaikan ke ibu apa tuh yang ini jadi perhatian wisata. Bu, wisata dalam Al-Quran itu habis nanti bisa bincang dengan saya. Aku sudah datang dari Pak Painan Pak. Itu karena jembatan akak Mas membayar kali membayar sama dulu juga tanah abang baik Bapak Ibu. Terus oke. Itu ayat biasa Pak, kita bersyukur berbangsa itu sangat hafal Pak. Kemudian lanjut, itu yang menarik Pak. Wa minan nasi wa dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuha. Mukhtalifun alwanuha itu Pak, itu macam-macam Pak. Dari warna kulit, dari bahasa dan lain sebagainya. Intonasi sebab berpengaruh. Mungkin bapak-bapak pernah kuliah di Fakultas Sastra atau Fakultas Adab, ada antropologi linguistik. Mungkin kok bahasa aku dulunya Pak, mungkin bahasa aku dulunya cie Pak. Kok Pak Tua kok dulu maja itu dia agak lucu Pak. Punya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ambil itu tek Pak ya, tek. Bahasa Bukit Tingginya tai. Beda tipis. Pak, tai. Kalau mambar itu gift. Kalau bahasa Bukit Tingginya agih. Kira-kira dulu mungkin Pak cie. Kalau pujian gitu. Kalau bahasa Arabnya gitu bahasa Inggrisnya oke. Kalau bahasa wadah pun nah itu jadi itu menarik ya, itu jadi Pak Tua itu kadang-kadang Bapak PDAC bahasa Inggris batu lampu lamp pena pensil jadi Bapak Ibu sekalian itu bermacam-macam Pak. Itu akan menunjukkan, makanya Bapak Ibu sekalian, dosen bahasa Indonesia dulu, kalau Anda ketemu dengan orang lain, jangan Anda tanya itu dengan bahasa Inggris, tanya kamu mampu tidak berbahasa Indonesia? Karena identitas itu adalah bahasa Indonesia. Mau khawatir Pak, bahasa waktu akan berubah. Gue di rumah gue karena anak dan ambo itu pilihannya bercipir asli. Kalau kibasur tidak dicuci tangan kibasur mah jam masuk mah jadi banyak Pak yang hilang tuh. Padahal bahasa itu menunjukkan siapa. Jadi kalau ketemu dengan orang, ditanya dulu, do you speak Indonesia? Kalau di GC-nya enggak, berbahasa Inggris. Tapi kadang-kadang kan awak lo sekali nanya yo. Where you come, where you stay here? Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuannya itu adalah kayak Bapak. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Baik, terus Pak. Nah itu kok ini bahasa aja Pak, al-sinatikum wa al-wadikum. Itu kalau sudah tafsirnya Pak, sangat antropologis sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu
disebutkan lisan Arab. Lisan Arab. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau menafsirkan itu apalagi membaca terjemah, tidak tercakup makna yang ada dalam Al-Quran itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata dosen itu tetap ijtihadi. Tetap ijtihadi. Sebab kalau kesalahan Arab itu Pak, dalam konteks yang berbeda maknanya bisa berlawanan. Apa lagi contoh Pak? Khalwat apa artinya dari mana? Berbubu berarti apa fikih? Berarti apa orang fikih? Kalau mau sebut khalwat, mengasingkan diri. Jadi orang Pak, kosa katanya itu Pak. Tasawuf. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kalau biar mengikuti Pak Kecik Pak Kures itu, Al-Quran itu ketika dikaji, semakin dikaji semakin ada sesuatu yang kita dapatkan. Tidak final. Kalau aku pernah dulu baca jawaban Ustaz Ishak Syafar, tapi aku tak boleh Pak karena dia pada jadi Timur Tengah. Tapi aku sebaik ini baca tafsir Pak, jadi menarik yang Al-Quran itu luar biasa. Lanjut. Juga ada Pak penjelasan apa tadi, Al-Mala, Al-Jumhur, Al-Munafiqun, Al-Asad. Ada orang macam besar para pendosa. Tapi yang menarik itu dari sekian itu Pak, Al-Mala itu Pak. Al-Mala. Kalau gini Al-Mala itu udah nasa detek tapi mempengaruhi orang banyak. Apa sih susunya? Punya seketik 9 orang tapi bisa mempengaruhi. Itu Al-Mala. Semua Pak, ini enggak 9 tapi bisa mempengaruhi. Enak kalau Al-Mala itu Pak, ilmu punya harta, punya kekayaan. Tapi juga ada seketiknya Pak. Jumlahnya sedikit. Karismatik. Kalau karismatik itu masih positif Pak. Tapi kalau Al-Mala itu banyak sombong. Nanti Bapak buka Al-Quran tentang kalau Nabi Musa ada kelompok malaknya, ke Nabi Ibrahim ada al-malak, kasih ada kelompok al-malak itu yang nggak susah menghadapi. Kalau jumhur apa tidak begitu sulit. Lanjut ke bawah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau udah tafsir itu begini, iya karena budu wa iya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Salah satunya tafsir, ada tafsir namanya Pak, dalam tafsir Al-Munasabah. Jadi ujung ayat dengan akhir ayat dengan ujung ayat itu bisa saling menafsirkan. Kemudian an'amta alaihim itu apa? Itu kelompok orang beriman. Itu makanya an'amta alaihim itu sebagian ahli tafsir itu mengatakan itu dijelaskan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4 atau 5. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim itu kelompok orang kafir. Ada 2 ayat Pak. Jadi orang yang tegas-tegas toh. Dua. Tapi enggak betul ke bawah. Karena banyak Pak. Ayatnya banyak. Mudah-mudahan awak ada masuk. Mudah-mudahan awak ada masuk. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu waminan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir sampai ke bawah ayat 29. Nah itu kalau sudah buang itu seperti anak ayam disukei. Bapak itu ternak ayam rumah. Sukei anak ayam kau bapak murah sukei itu enggak? Ada kecil dulu itu seperti Encik Cubada Bokomo. Tahu Pak Encik Cubada? Cina tanda. Dia Bokomo. Bisa baca yang tanda? Anda bisa dibaca. Itu agak payah Pak. Itu agak payah. Terus sudah berakhir Bapak Ibu sekalian. Itu mempengaruhi kini Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Zahid besok. Tapi yang penting Bapak-bapak Ibu-ibu nanti sampaikan. Lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Ini
Yang awak kembangkan dari segi sains ini Pak, yang banyak itu nomor 1 dan nomor pikir dan akal. Pikir dan akal. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau awak punya Instagram, punya YouTube, punya Facebook, itu bisa menyampaikan pesan, tapi yang bersentuhan dengan pikir dan akal. Tapi berkaitan dengan kalbu, lub dan sir itu harus pakai guru Pak. Harus pakai. Anda mungkin Bapak Ibu sekalian itu kalau tidak ada, makanya Bapak Ibu ketika aku Presiden Tojo Ustaz Rizal anan kurang berguru kena tidak jadi guru kini dan perlu banyak orang berguru kini ke Facebook, banyak orang berguru ke Google. Sebenarnya ada tidak bisa awak ke berguru ke Google dan Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi kalau sudah community bisa kan. Nah, makanya Nabi itu fungsinya qudwah hasanah, uswah hasanah. Kalau kedua itu berkaitan dengan perilaku, uswah itu agak lebih dari itu sedikit, itu tentang perilaku dan juga contoh teladan.